Nah, balik lagi sama gue di cerita inspirasi. Gue namanya Cipit kali ya, Cipirit. Cipirit. Di sini udah ada bintang nama gue. Nama Bro Ajis. Bro Ajis ini punya cerita menarik. Eh, kenalan dulu. Nama siapa, Bro? Namanya gue Ajis, bro. Ajis. Tahan dulu ceritanya, Bro. Tahan dulu ceritanya. Nah, bagi-bagi semua yang punya cerita-cerita menarik seputar kerjaan, seputar bisnis, selama itu nggak menyerang ke personal atau ke instansi tertentu, silakan boleh email ke gue di deskripsi. Oke, selanjutnya bisa langsung cerita, Bro. Kayaknya udah nggak tahan banget nih. Oke, lu awal karir lu di mana, Bro? Awal kerjaan di mana? Karir gue masuk di perusahaan ya, pertama gue masuk di perusahaan Taiwan ya, PT Furniture. Oh nggak usah belajar ya. Ya, perusahaan Taiwan gitu aja, oke ya, di bidang perkayuan. Gawe waktu itu sebagai apa, Bro? Gue driver juga, ya. Yang lu driverin itu siapa, Bro? Gue yang gue bawa tuh big bossnya waktu itu. Oh, big bossnya, big boss. Bossnya. Tapi kan kalau sebagian supir nggak masuk, gue nggak harus bawa big boss juga, orang marketing juga ya. Orang marketing itu ada 2 orang, namanya harus gue sebutin nggak deh? Jangan sebutin. Ada 2 orang deh, dua Cewek cowok? cewek semua. Cewek semua. Nah pada waktu itu yang satu ada yang suka tuh cewek itu, dan yang gue tuh sebagai supir gue selalu suruh ngawal dia terus gitu. Tapi kenyataannya gue nggak tahu tiba-tiba gimana dia, ya gue juga nggak tahu kalau dia suka sama gue gitu loh. Gue tahu ya pas apa ya, Temen lu yang ngomong? enggak, orang marketing, ada orang kita juga tuh namanya Ya orang marketing lah ya. iya gue ya. Jadi dia ngajak gue setiap malam nonton gimana, gue namanya driver, gue selalu ngikutin aja lah. Nggak tahu gimana pas gue udah ada pasangan hidup gue. Nah dia tahu, dia udah mulain kayak nggak mau dia nggak mau pakai gue lagi. Entar lu. Terus cewek lu tahu nggak? Kayak gue nggak tahu waktu itu. Belum. Yang sekarang jadi istri gue, dia dulu nggak tahu kalau gue di pabrik tuh, di perusahaan ada satu cewek itulah. Gue bilang ya gue tahu, kalau taunya dia suka sama gue tuh pas ya gue ada jalan sama sekarang jadi istri gue. Dia bilang lu sombong gini dia nggak mau pakai gue lagi. Nggak taunya dia suka sama gue. Makanya di waktu itu orang finance tuh dia tahu semua deh, sama akhirnya kan, oh si Ajis di jalan nih sama itu nih, dia marah-marah tuh si Ajis sudah merit, dia bilang. Sampai-sampai gue kalau ada jemput tamu, karcis tolnya tuh harusnya dia tanda tanganin, dia nggak mau tanda tanganin. Dia bilang dia marah banget sama gue waktu itu. Sampai segitunya ya? Iya, gue juga nggak tahu loh. Gue pikir gue kan sebagai driver aja, ya kan. Nggak tahu kalau dia ada suka. Ya mau katanya ada orang sih, gue pernah tanya juga. Memang kalau perempuan TWI begitu, memang ya beda dengan kayak Korea gitu ya, bisa jaga diri gitu. Kalau Beda gimana? ya kalau Taiwan tuh berani orangnya. Kalau Korea kan orangnya masih ada pendidikan dan mungkin bisa lihat-lihat, oh dia supir. Atau kalau Taiwan kan enggak, dia bilang kalau dia nggak lihat tuh dia jabatan dia suka ya dia mau gitu. Yang gue tanya sama orang, lu kenapa nggak mau? Waktu itu ada satu orang marketing tuh, namanya orang Medan iya namanya, iya. Dia bilang, Ajis lu kenapa nggak mau sama dia? Dia bilang, gue malu gila lu. Gue pikir gue hanya sekedar driver, dia orang ini ya kalau dia suka ya nggak apa-apa. Bentar. Dia pernah ngomong ngeluh nggak kalau dia suka? Dia sih nggak ngomong. Pada waktu itu setiap dia nonton, gue suruh pasang-pasangan terus tuh duduk sama dia tanya umur gue, ya kan. Dah pokoknya pas gue ada pasangan, dia langsung tiba-tiba ya dia jauhin gue, dia nggak mau gue pakai lagi gitu, dia nggak mau pakai tenaga gue lagi gitu. Nah, waktu di bioskop nih gimana nih? Biasanya kalau pacaran kan tangannya pegang-pegangan. Nah, itu gimana? Dia waktu di bioskop, dia sempet juga kan, dulu di Hayam Buruk ada satu restoran KM.
Nah dia selalu beli juhi ikan hiu tuh. Nah dia di bioskop sama gue ya, kalau kita kayak makan tuh deh kayak ini aja sini ya, you makan ya, doyan ya. Jadi ini juhi ikan itu ya, dia bilang. Ya udah kayak kita udah kayak pasang-pasangan gitu. Berarti biasa aja dong. Pegangan tangan dia? Ya kagak lah, gue malu lah waktu itu gila. Oh. Gue jalan aja sama dia di supermarket udah malu banget gila. Tapi lu sebagai cowok lu tahu dong tanda-tandanya dia suka sama lu kan? Dia tahu, cuman gue Ya, maksudnya lu tahu kan? dia tahu ya, tapi gue kan nggak berani waktu itu. Gue gimana ya, beda lah, arti kata beda kasta ya, gue nggak berani kalau seperti itu tuh. Pernah nggak lu omongin ke mak lu, mak kalau dapat menantu Korea gimana? Menantu Taiwan bisa nggak, mbak? Gue nggak pernah waktu itu, karena gue selalu hidup tuh sama orang tua angkat. Ibu gue di kampung ya. Ya gue kalau ini ya kerja aja sih, nggak ada pikir ya. Gue kerja di perusahaan itu aja, baru ketemu yang begitu, tapi gue nggak berani ngutarain. Ya biasa aja ya. Lu nggak kepikiran dibawa ke Taiwan, hidup lu jadi lebih enak? Pernah waktu itu sama kasirnya, Miss Chai, namanya Miss Chai. Ajis oke, yuk ke Taiwan ya, dia bilang. Taiwan ada apa? Tidak, kamu tinggal di sana aja, dia bilang. Enak, dia bilang. Saya tidak bisa, Miss. Saya bilang, jauh dari orang tua ya. Tidak apa-apa, kata dia. Lu nggak berani ya? Gak berani waktu itu, gue belum berani banget. Belum petualang banget ya? Belum petualang. Ada waktu muda itu kan lu sering kemana-mana kan? Bener, udah kemana-mana, bisa ya pokoknya nggak kehitung lah. Tapi di satu sisi ya itu aja, gue nggak berani kalau untuk nyebrang ke negara lain gitu. Gue masih berani di Indonesia aja sih, gitu aja bro. Lu takut nyebrang lautan ya? Ilmu lu takut luntur kali ya? Bahasa gue arti kata dalam arti kan, satu pendidikan gue minim ya kan. Mungkin kalau ada pendidikan gue akan berani. Itu aja. Istilahnya lu nggak pede ya? Iya, kurang pede lah, bukannya nggak pede, kurang pede gue. Tapi masalah ini nggak pernah lu ngomong ke nyokap, ke bokap gitu? Nggak pernah, kan bokap gue udah nggak ada. Bokap waktu itu udah nggak ada. Nyokap di kampung, dan gue selalu di Jakarta tuh tinggal sama ibu angkat gue kok. Gue masuk di perusahaan itu ya, yang masukin juga paman gue, paman angkat gue pada waktu itu tahun 90 itu. Nah, lu ngomong nggak ke paman lu? Paman gue sih nggak ngomong, cuman dia pasti selalu tuh, Jis, dia bilang si Grace mau jalan sama lu. Padahal supirnya ada yang bekas mantan supirnya. Tuh, paman lu ngedukung dong. Iya, waktu itu pokoknya itu Grace mau. Gue bilang Handy lu, namanya kan ada supir tuh yang bekas dia Handy. Dia nggak mau, dia maunya sama lu katanya. Tapi kan gue nggak kepikiran kalau dia mau suka sama gue, jalan sama gue bareng gitu. Jadi istilahnya lu nggak berani lah ya? Nggak berani. Waduh. Gini nih, kalau dibalik nih, maksudnya dibalik ke belakang, berani ya lu? Kalau dibalik kembali lagi sih, kalau andai kata bisa waktu diputar, gue pasti akan berani. Oh gitu ya? Iya. Sekarang masih ketemu nggak? Udah enggak ya. Dia pindah, pabriknya sudah tutup, perusahaan yang di sini di KBN kawasan ya. Dia pindah ke Kerawang, tapi orang-orang itu kan udah nggak ada. Udah kembali ke negaranya, Taiwan. Oh udah balik. Udah balik, udah nggak ada di sini. Kalau pabriknya ada, dia bilang. Gue lihat di Google tuh selalu ada di Google di Kerawang dia punya buka. Terakhir kontak kapan? Wah, udah lama lah, itu sudah 20 tahun lebih lah ya. Udah nggak inget lagi, nggak ada. Zaman dulu kan nggak ada HP bro. Oh, iya, surat-suratan dong. Surat paling ya. Ya kadang-kadang kalau ini ya, kalau waktu itu sih gue masih bertatap muka sih. Cuman kadang-kadang dia selalu buang muka buat gue. Dia saking marahnya gue pas udah married. Ngambek nih. Iya. Nah terus lu masih di sana dong? Waktu masih udah married, dia kan ngambekan malu tuh. Gue keluar kan masuk tahun 90, gue keluar 97. Lu keluar nggak? Gue keluar 97 tuh, kalau nggak salah di bulan apa ya? Desember kalau nggak salah. Itu gue sebetulnya gue udah nggak betah juga di situ. Kenapa? Ya satu, pas semenjak orang-orang Taiwan itu udah nggak ada kan ya, banyak kan yang lokal tuh kan, kayak seperti manajer administrasi itu yang gue suka dia tuh. Awalnya dia karena waktu di 96 gue ada kena musibah, dia tekan gue bilang ya namanya orang kerja pasti ada musibah, ada apes, dia bilang.
Dan gue di situ udah mulai udah nggak suka aja. Ya akhirnya gue mengundurkan diri aja dari perusahaan Taiwan itu, dan tanpa gue ngomong sama Big Boss sama yang orang 2 orang ini, gue keluar ya begitu aja. Wah, lu emosi banget nih. Waktu itu ya karena apa? Tapi waktu itu udah married kan? Udah, gue kan keluar 97 itu. 93 kan gue married. 97 gue akhir 9 awal 97 lah gue keluar tuh. Nah, habis itu nyari gawean lagi. Gue nyari gawean lagi, sempet juga gue jadi supir mikrolet 3 bulan berjalan. Gue pikir karena waktu itu anak gue baru umur mau jalan 2 tahun ya. Oh, si Devi ya? Si Depi ya, umur 2 tahun. Waktu itu gue sampai jadi supir mikrolet. Gue kerja di daerah Sunter sini, PT Metindo Perkasa kalau nggak salah. Nggak usah sebutin juga kali. Masih ada nggak? Di perusahaan sih ada di belakang. Oh iya. Kantornya ada. Dan di situ cuma 1 bulan 8 bulan. Akhirnya gue kerja di perusahaan lagi. Gue masuk pabrik bunga plastik Tangerang sampai 11 tahun. Oke, kita skip dulu nih sampai ke perusahaan yang paling fenomenal nih. Fenomenal banget. Wah, yang terakhir kemarin. Kok terakhir? Oh, terakhir kemarin ya? Terakhir dong, Iya. buat gue yang fenomenal. Itu benar-benar fenomenal banget ya. Benar. Benar-benar dia bilang itu mengguncang dunia perhiasan di Indonesia. Belum sampai kegoncang dia ya. Tergoncang-goncang deh dia. Kita nggak usah ngomongin dia. Nah, kita ngomongin selama suka duka lu di perusahaan yang fenomenal itu deh. Yang paling berkesan banget. Gue denger kan lu pernah nganter barang pakai busway kan ya? Ya itu, gue dulu pernah dari Bandung ambil barang, dan barang itu sudah sampai Jakarta. Sudah sampai di Jakarta, kayaknya tuh ya temen gue lah kayaknya masih kurang yakin sama gue bilang. Padahal gue bilang, lu kalau yang nggak yakin sama gue gue nggak usah kerja sama lu. Bentar. Ini yang bosnya itu kan ya? Betul, iya, gue bilang hati-hati. Gue juga hati-hati, gue bilang. Ya, lu disuruh ngantar barang berharga kan? Betul, barang berharga untuk. Tapi naik busway. Naik busway gue sampai diliatin orang tuh bawa kotak begitu, gue teng-teng. Orang pasti ya bingung kan, maksudnya, wih, ini barang apaan? Iya, orang ya pada ngeliatin gue udah mungkin kan pada waktu itu kan udah muka gue udah keringetan, kayak lelah banget lah. Gue nggak dapet tempat duduk, gue nenteng tuh kardus kan. Dan yang nyuruh gue tuh ngasih apa ya, ngasih omongan dulu, jadi gue timbulnya ada kesel, ada apa, udah itu kayaknya seolah lo bener-bener dia tuh nggak percaya sama gue gitu. Ya banyak juga dia main di bisnis logam mulia. Waktu dia pertama main, gue kirim barang ke Cibubur juga begitu. Ya akhirnya lama-lama mungkin ya karena dia baru menjajaki di bidang penjualan online, Startup lah ya, startup. Bertahap-tahap deh, akhirnya mungkin mulai ngerti, mulai ya udahlah, gue harus percaya deh sama nih si Ajis kan gitu. Oke. Gue dengar lu pernah itu kan ya, bayar tol atau bayar bensin ya, 10.000 pakai duit lu. Kayaknya sih belum. Lupa gue deh kalau yang itu lupa. Nah, yang paling menarik nih, jabatan lu apa ya? Jabatan gue di situ apa ya? Sebagai driver. Bukan, maksud gue tuh yang di akte. Oh, yang di akte. Aduh, itu sebenarnya paling tinggi, tapi gue nggak ngerti deh. Jabatan gue sebagai komisaris orang di sini. Paling emosi banget ya? Emosi banget gue deh. Komisaris, gue bilang komisaris apa ya deh. Ya itu makanya gue bilang orang-orang tadinya awalnya nggak tahu, akhirnya pada tahu ya kan. Wah, tanpa Pak Ajis nggak bisa beli mobil nih. Ya iyalah. Juga kan. Tapi ya pas posisi sekarang nih begini, alhamdulillah gue nggak ada masalah ya. Bersyukur aja gue. Jadi arti kata gue bukan menjadi buat tumbal ya pada waktu. Arti kata ya dia ada tanggung jawabnya juga. Ya kita nggak usah ngomongin lah. Itu aja sih yang kiranya bisa gue sampaikan. Oke lah. Mulai dulu kerja. Ya
banyak membantu gue juga lah, gue di kerja yang tempat terakhir ini kemarin ini, bersyukur gue. Iya, iya. Alhamdulillah. Dia juga sebagian udah kayak keluarga gue juga. Itu Sekarang dianggap keluarga ya? ya itulah. Apapun ya, gua syukuri, gua nikmatin deh bro. Iya, syukurin aja lah ya. Iya kan. Mungkin orang pada nggak tahu, coba kita ngomongnya nggak gitu jelas, karena ya ini takutnya menyinggung orang, menyinggung instansi, maka kita nggak ngomong terlalu jelas. Tapi ini pengalaman paling kocak banget. Perjalanan gue. Oke, kita sudahin yang fenomenal tadi ya. Kita sudahin, Oke. kita buka lembaran yang baru lah sekarang. Walaupun gue sekarang kembali lagi ke asal gue, ya awalnya jadi driver ya kembali ke driver lagi lah. Oke. Itu aja bro. Oke. Nah, dari sekian banyak pengalaman hidup nih, apa yang bisa lu bagiin ke orang-orang? Kisah hidup apa, maksudnya prinsip hidup apa yang bisa lu kasih ke orang? Prinsip gue kalau sudah bekerja ya hanya rajin, jujur aja sih buat gue, gitu aja ya. Ya semua ya, walaupun gimana ya, kalau kita jujur rajin ya itu mungkin ya atasan kita akan selalu mengerti ya. Kalau soal cewek talent kemana? Kalau ada yang taksir diambil nggak? Di usia gue seperti ini kayaknya gue tolak deh, kagak. Udah nggak kuat. Kan obat banyak. enggak lah. Kopi jantan ada. Ya, tak perlu itu. Ingat di masa tua aja sekarang ya kan, kita harus jaga stamina aja. Kalau untuk begitu kita ya udah cukup lah. Cucu berapa sekarang? Cucu 1 itu aja, tinggal nanti yang 1 nih, nunggu yang 1 ada jodohnya, ya udah mungkin sudah selesai sebagai orang tua urusannya. Anak-anak kalau sudah berumah tangga semua, Ya gitu ya. itu aja. Oke deh. Udah kan? Sekian cerita dari Pak Ajis ini. Sebagai penutup, gue bisa bilang dengan cerita-cerita ini membuat kita semakin yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita jadi semakin yakin juga dengan diri kita sendiri. Bila ada yang punya cerita-cerita menarik soal startup atau kerjaannya, selama nggak menyinggung personal atau nggak instansi tertentu, boleh email ke gue. Oke, sekian dari gue. Ciao.